بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، لا شبيه له ولا ند ولا نظير له ولا ضد، وكل ند ليس له بند، لا ودا ولا سواعا ولا نصرا. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا، يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا. ثم الصلاة والسلام على أكرم الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد الصادق الأمين، أرسله بالهدى رحمة للعالمين، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين المنتجبين. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. وعلى أصحابه الذين شهدوا معه نزول الوحي بل كانوا له نعم الحماة من البغيض الملحد، وعلى الذين اتبعوهم بصدق الوجدان إلى يوم اللحد. أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali dalam kesempatan yang penuh barakah ini, di malam yang penuh barakah. Di malam ini kita akan membahas tentang sosok yang sangat mulia, Nabi yang sangat mulia yang dijuluki sama Allah menjadi kekasihnya Allah. Beliau adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Karena bulan haji ini selalu berhubungan dengan Nabi Ibrahim. Bukan hanya haji, bahkan hampir semua ibadah berhubungan dengan Nabi Ibrahim. Artinya apa? Sudah disyariatkan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim adalah Nabi kedua yang termulia dari semua para Nabi. Setelah Rasulullah, yang termulia adalah Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim mempunyai titel Khalilullah, kekasih Allah. Jadi al-mu'minuna darajat, tilka ar-rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd. Rasul-rasul itu sama Allah kemuliaannya dibeda-bedakan. Ada yang dimuliakan terhadap rasul yang lain. Dan iman itu juga derajatnya berbeda-beda. Al-imanu darajat. Pertama, orang itu muslim, meningkat menjadi mukmin, meningkat lagi menjadi muhsin, meningkat lagi menjadi apa? As-siddiq, yang selalu membenarkan syariat Allah. Meningkat lagi di atasnya itu, ini tidak bisa semua orang melebihi as-siddiq. Meningkat lagi menjadi apa? Nubuwah, darajatun nubuwah, menjadi nabi. Di atasnya nabi apa? Risalah. Di atasnya risalah apa? Imamah, imamnya para nabi. Nabi Ibrahim ini imamun nas, imam abul anbiya, imamnya para manusia di seluruh dunia ini. Rasulullah imamnya para nabi, di atasnya Nabi Ibrahim. Di atasnya imamah apa? Khullah ini kekasih. Tidak ada yang menjadi khalilullah kecuali dua nabi, yaitu Rasulullah dan Nabi Ibrahim. Wattakhadha Ibrahima khalila, kata Allah. Allah subhanahu wa ta'ala mengangkat Nabi Ibrahim menjadi kekasihnya. Apa artinya Ibrahim? Ibrahim dalam bahasa Suryani artinya Al-Abur Rahim, ayah yang pengasih, ayah yang penyayang. Jadi lembut, halim. Jadi lembut sama siapa saja sikapnya. Itu artinya kata Ibrahim dalam bahasa Suryania. Bahasanya Nabi Ibrahim dilahirkan di sebuah desa namanya Babylon. Di mana? Di Irak. Waktu di Irak, Nabi Ibrahim diutus sama Allah untuk menghadap Namrud. Tapi semuanya dikerjakan dengan kesabaran, dengan ketabahan, dengan keikhlasan. Nanti akhirnya ini kita tahu apa rahasia ibadahnya Nabi Ibrahim, kok bisa menjadi Khalilullah. Waktu berdakwah dengan Namrud, Nabi Ibrahim dibakar sama Namrud. Sabar. Qalu harriquhu wansuru alihatakum in kuntum fa'ilin. Kata mereka, bakarlah Ibrahim ini dan tolonglah Tuhan-Tuhan kalian. Kalau kalian memang mau menolong kalian, maka kerjakanlah pembakaran Ibrahim itu. Qulna ya naru kuni
bardan wa salaman ala Ibrahim. Kata Allah, kami jadikan api di saat menyentuh Nabi Ibrahim itu menjadi apa? Menjadi sejuk. Di ayat yang lain, fa'aradu bihi kaidan faja'alnahumul asfalin. Kata Allah, mereka ingin menjatuhkan Nabi Ibrahim, tapi sama Allah dibalik yang jatuh adalah mereka. Setelah dakwah di Babylon, di Irak, tidak ada yang beriman kecuali dua orang, istrinya Sarah dan Lut, yang juga diangkat sama Allah menjadi nabi. Maka hijrahlah Nabi Ibrahim dari Irak kemana? Ke Palestina. Di Palestina terjadi musim paceklik, maka Nabi Ibrahim hijrah lagi kemana? Ke Mesir. Waktu itu di Mesir, di perbatasan Mesir, bala tentaranya Raja Mesir. Raja Mesir itu bahasa Mesirnya raja itu Fir'aun. Bukan Fir'aun yang bertemu dengan Nabi Musa. Fir'aun yang bertemu Nabi Musa itu namanya Ramses II. Tapi yang bertemu Nabi Ibrahim tidak diketahui siapa namanya. Alhasil Raja Mesir. Sarah adalah wanita yang tercantik di dunia. Dua wanita tercantik di dunia adalah Sarah dan Hawa, istrinya Nabi Adam. Waktu melihat keelokan wajahnya Sarah, tentaranya Fir'aun ini ingin mencari muka kepada Fir'aun. Mereka berkata, ini enggak cocok kecuali jadi istrinya raja. Maka mereka bergegas ngabari Fir'aun bahwa ada seorang wanita yang tidak pantas kecuali menjadi pendampingmu. Maka Fir'aun tadi ingin melihat siapa wanita tadi. Dilihat memang luar biasa kecantikannya Sarah. Maka Fir'aun tadi ingin memegang tubuhnya Sarah. Nabi Ibrahim tahu apa yang akan terjadi. Maka Nabi Ibrahim berkata kepada istrinya, kalau kau ditanya, katakanlah kau adalah saudariku. Maksudnya apa? Saudari dalam keimanan, al-ukhtu fil iman. Karena apa? Kalau diketahui Sarah adalah istrinya Nabi Ibrahim, maka ditakutkan apa? Nabi Ibrahim akan dibunuh, karena nggak mungkin orang mengambil, maka nggak mungkin raja akan ngambil istrinya orang, kan malu. Jadi dibunuh supaya istrinya menjadi bebas. Maka berwudulah Nabi Ibrahim dan sholat 2 rakaat memohon kepada Allah agar istrinya dijaga dari kezaliman sang raja. Sarah juga gitu, ngambil air wudu dan sholat 2 rakaat memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di saat sang raja akan memegang Sarah, syudda alaih, tidak bisa bergerak badannya raja, kaku. Maka raja tadi ketakutan. Kata sang raja, lepaskanlah aku, kembalikan aku seperti aslinya aku, seperti semula. Maka berdoalah Sarah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan dikembalikan lagi. Raja tadi menjadi normal. Tapi raja tadi, Fir'aun tadi nyoba lagi ingin megang tubuhnya Sarah, tapi sama Allah dikakukan lagi, syudda alaih, tidak bisa memegang. Berulang kali sampai yang ketiga kalinya takut. Fir'aun ini takut, gak berani lagi mengganggu Sarah. Katanya Fir'aun, saya berjanji tidak akan mengganggumu lagi. Maka doakan aku supaya saya kembali seperti semula. Fir'aun tadi berkata kepada bala tentaranya, ini bukan manusia biasa, jangan dekatkan dia kepadaku. Karena saking takutnya Fir'aun ini dengan Sarah, Sarah tadi diberi hadiah. Diberi hadiah apa? Seorang budak wanita yang bernama Hajar. Sarah sudah mengetahui, dikasih tahu sama Nabi Ibrahim bahwa dia ini akan menjadi ibunya para nabi, ibunya orang-orang mukminin, ibunya orang-orang solehin. Tapi sudah tua, Nabi Ibrahim umurnya sudah 80 tahun lebih, belum punya anak. Sarah juga sudah tua, tidak punya anak. Sarah mengetahui kalau dirinya itu adalah mandul, maka dia meyakini tidak akan melahirkan. Karena keyakinan Sarah yang seperti itu, maka Hajar tadi diberikan sama Sarah kepada Nabi Ibrahim untuk menjadi istrinya. Tidak lama kemudian Hajar tadi hamil dengan Nabi Ibrahim, melahirkan anak Ismail. Setelah Nabi Ismail tadi dikandung sama Hajar dan lahir, timbul perasaan cemburu dari Sarah terhadap Hajar, sehingga Sarah dan Hajar tidak pernah bertemu, tidak ketemu. Akhirnya Hajar
mencari tempat yang jauh yang tidak diketahui oleh Sarah, berpisah tempatnya. Karena setiap ketemu tidak bisa ketemu, setiap ketemu tidak ada kecocokan. Karena kecemburuan Sarah yang sangat tinggi terhadap siapa? Terhadap Hajar. Karena bayangannya Sarah yang akan menjadi ibunya para nabi, Sarah yang akan menjadi ibunya orang-orang soleh. Tapi kenyataannya setelah Sarah menghadiahkan Hajar, ternyata Hajar yang akan menjadi ibunya para nabi. Maka cemburulah Sarah dengan kecemburuan yang luar biasa. Kemudian dengan perintah Allah subhanahu wa ta'ala, Allah memerintahkan Nabi Ibrahim membawa Hajar dan anaknya yang bernama Ismail kemana? Ke Mekah. Waktu itu belum ada namanya. Mekah itu nama baru lahir, belum ada namanya. Karena Mekah tidak ada manusia di situ, gurun, tidak ada pohon, tidak ada hewan, tidak ada manusia, tidak ada siapa-siapa. Maka dibawalah Hajar dan Ismail sama Nabi Ibrahim, ditaruh di sebuah lembah di Mekah. Rabbana inni askantu min dhurriyyati biwadin ghairi dhi zar'in 'inda baitikal muharram rabbana liyuqimus shalah faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minats thamarati la'allahum yashkurun. Berdoa Nabi Ibrahim, ya Allah, saya meninggalkan sebagian dari keluargaku di tempat yang ghairi dhi zar'in, tidak ada pohon, pohon pun tidak tumbuh, manusia tidak ada hewan, tidak ada apa-apa, kosong. Inda baitikal muharram, tahu Nabi Ibrahim ini bakal tempatnya Masjidil Haram. Inda baitikal muharram Rabbana liyuqimus shalah, tujuannya apa? Supaya mereka ini jadi pemimpin mendirikan salat. Faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minats thamarati la'allahum yashkurun. Ya Allah, jadikanlah sebagian hatinya manusia, bukan semua hati, sebagian hatinya manusia menyintai mereka, dan limpahkanlah kepada mereka buah-buahan supaya mereka menjadi hamba-Mu yang bersyukur. Subhanallah, Mekah itu ditanami jeruk, ditanami apel, enggak tumbuh. Tapi kalau sampean pergi ke Mekah, nyari buah apa saja insya Allah ada. Kalah negara manapun, kota manapun, jumlah buah-buahannya yang jual kalah dengan Mekah. Berkah doanya Nabi Ibrahim. Waktu mau meninggalkan Hajar, Hajar tidak mau, ditarik Nabi Ibrahim, dari belakang ditarik. Nabi tidak boleh ragu. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Nabi itu kalau sudah diperintahkan sama Allah, tidak boleh mikir, tidak boleh ragu, tidak boleh noleh ke belakang juga tidak boleh. Jadi Hajar megang bajunya Nabi Ibrahim dari belakang, tidak mau ditinggal sendirian di situ. Nabi Ibrahim ditanya, "Kenapa kamu tinggalkan aku di tempat seperti ini? Wahai Ibrahim, wahai Nabi Allah." Diam, Nabi Ibrahim tidak menjawab. Ditanya lagi sama Sarah, tidak menjawab lagi. Sampai yang ketiga kalinya, sama Hajar. Sampai yang ketiga kalinya, Hajar mulai faham. Jangan-jangan ini adalah perintah Allah. Allahu amaraka bihadza, katanya Hajar. Wahai suamiku, apakah ini perintahnya Allah? Nabi Ibrahim hanya menganggukkan kepalanya, tidak menjawab, hanya menganggukkan kepalanya. Kata Hajar, idzan la yudhayyi'una. Kalau ini perintah Allah, tidak mungkin Allah akan menyia-nyiakan kami. Kemudian datanglah mukjizatnya Nabi Ismail, yaitu keluarlah air Zam-Zam, sehingga burung mulai berdatangan. Karena burung itu dari jauh kelihatan kalau ada makanan, kelihatan kalau ada air, kelihatan kalau ada hewan kecil yang dimakan, tahu dia. Turun, burung berputar-putar di situ. Suku Arab di Jurhum, agak jauh dari Mekah, melihat kok banyak burung berputar di atas itu. Maka mereka mengutus 2 orang budak untuk mengecek situasi. Kenapa kok bisa ada binatang di sana? Kok bisa ada burung yang berputar di daerah sana? Setelah dilihat, ternyata ada air. Maka dikabari dan suku Jurhum pindah ke tempat itu, minta izin dengan Hajar. Mereka minta izin, bolehkah kami tinggal di sini dan ikut menikmati airnya? Kata Hajar, silahkan, tapi air tetap adalah milikku. Maka tinggallah. Itulah mulai berdirinya kota Mekah. Maka hiduplah di situ Hajar dan siapa? Dan Ismail. Kemudian berdatangan orang-orang di Mekah menjadi tetangganya Siti Hajar. Kembalilah Nabi Ibrahim alaihissalam kemana? Ke Palestina, mengunjungi istri pertamanya yaitu Sarah. Sesampai di Palestina, Allah subhanahu wa ta'ala dengan
keagungannya dan rahmatnya, juga ingin membahagiakan Sarah. Memberi apa? Memberi, mengkarunianya seorang anak yang bernama Ishak. Hal ataka hadithu dhaif Ibrahim al-mukramin id dakhalu alaihi faqalu salama qala salamun qaumun munkarun. Tiba-tiba sampai rumah Nabi Ibrahim ada tamu. Nabi Ibrahim ini orang pertama kali yang menghormati tamu. Sampean kalau pergi ke negara Eropa, sampean bertamu, enggak ada jamuan di sana, enggak ngerti orang sana. Nah, ini tradisinya umat Islam menghormati tamu. Ini enggak ada jamuan, enggak ada apa. Paling sederhana air sudah selesai. Tapi kalau di sini diajak makan. Nabi Ibrahim pertama kali yang membudayakan tradisi menghormati tamu. Ada 3 tamu ke rumahnya sama Nabi Ibrahim. Faragha ila ahlihi faja'a bi'ijlin samin. Masuk Nabi Ibrahim ke dalam dan dihidangkanlah, disembelihkan apa sama Nabi Ibrahim? Disembelihkan sapi yang kecil, dihidangkan sapi tadi. Ketiga tamu tadi. Qala faragha ila ahlihi faja'a bi'ijlin samin. Qala ala ta'kulun. Pertamanya saya ulang lagi. Hal ataka hadithu dhaifi Ibrahim al-mukramun iddakhalu alaihi faqalu salama. Mereka mengucapkan assalamualaikum tamunya. Dijawab, qala salamun qaumun munkarun. Kata Nabi Ibrahim, waalaikumsalam. Saya enggak kenal sama kalian ini. Ini tamu yang tidak dikenal sama Nabi Ibrahim. Faragha ila ahlihi faja'a bi'ijlin samin. Masuk, keluar kembali lagi membawa hidangan seekor sapi yang sudah dimasak. Qala ala ta'kulun. Dihidangkan sama Nabi Ibrahim ke tamu tadi, tapi 3 tamu ini enggak menyentuh-nyentuh, enggak dimakan-makan hidangannya. Heran Nabi Ibrahim. Fa'aujasa minhum khifah. Mulai takut Nabi Ibrahim. Ini tamu aneh, dikasih hidangan kok enggak makan. Fa'aujasa minhum khifah. Tamu tadi takut kalau tamu tadi tahu kalau Nabi Ibrahim ini mulai gelisah atau merasa tidak nyaman. Qalu la takhaf. 3 tamu tadi berkata, wahai Ibrahim, jangan takut. Qalu la takhaf. Wa basyaruhu bi ghulamin alim. Mereka kemudian mengatakan bahwa kami ini pada dasarnya bukan manusia, makanya enggak makan. Siapa mereka? Mereka adalah Jibril alaihissalam, Mikail dan Israel. Wa basyaruhu bi ghulamin alim. Kemudian mereka mengkabari Nabi Ibrahim, membawa kabar berita bahwa sebentar lagi Nabi Ibrahim juga akan dikaruniai anak. Melalui siapa? Melalui Sarah. Fa aqbalat imra'atuhu fi sarratin fasakkat wajhaha wa qalat ajuzun aqim. Mendengar itu, Sarah dari dalam rumahnya keluar ke depan ke ruang tamu, fasakkat wajhaha wa qalat ajuzun aqim. Sambil menjerit dan menepuk pipinya. Fasakkat wajhaha wa qalat ajuzun aqim. Berkata Sarah, wahai para malaikat, saya ini adalah wanita yang sudah tua, umur saya sudah tua dan saya mandul. Bagaimana saya akan punya anak? Qalu kadzalika qala rabbuki innahu huwal hakimul alim. Wahai Sarah, jangan heran. Di ayat yang lain mengatakan, qalu ata'jabina min amrillah rahmatullahi wa barakatuhu alaikum ahlal bait innahu hamidum majid. Apakah kamu heran dari takdirnya Allah? Wahai Sarah, sesungguhnya Allah senantiasa melimpahkan rahmatnya dan keberkahannya kepada kalian sebagai keluarga besar Nabi Ibrahim, keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam. Katanya malaikat-malaikat tadi, jangan heran wahai Sarah, ini sudah keputusan Allah. Ata'jabina min amrillah rahmatullahi wa barakatuhu alaikum ahlal bait innahu hamidum majid. Kemudian lahirlah Ishak. Malaikat tadi diutus untuk apa? Untuk menghancurkan kaumnya Lut, kaum Lut yang tidak beriman. Karena dalam ayat selanjutnya Nabi Ibrahim bertanya kepada tamu-tamu tadi, qala fama khatbukum ayyuhal mursalun? Qalu inna ursilna ila qaumin mujrimin linursila alaihim hijaratan min tin musawwamatan 'inda rabbika lil musrifin fa akhrajna man kana fiha minal mu'minin fama wajadna fiha ghayra baitin minal muslimin wa tarakna fiha ayatan lil ladzina yakhafuna al 'adzab al alim. Waktu malaikat-malaikat tadi ditanya sama Nabi Ibrahim, terus apa tujuanmu selain ini? Mereka mengatakan, kami juga diutus untuk menghancurkan kaumnya Nabi Lut.
Tapi Nabi Ibrahim Al-Abur Rahim, seorang yang penyayang. Ini juga pelajaran buat siapa? Buat semua mubaligh, khususnya buat para dai. Dai itu bukan mencari kekurangannya orang supaya masuk neraka, tapi mencari kebaikannya orang supaya masuk surga. Kaumnya Nabi Lut ini, mereka tidak beriman sama Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang beriman, dan perbuatannya mungkin kalian sudah sering mendengar, perbuatannya tidak dikerjakan oleh manusia yang lainnya, saking nyelewengnya. Tapi Nabi Ibrahim berjuang kepada para malaikat tadi supaya tidak jadi menghancurkan mereka. Nabi Ibrahim tanya, wahai malaikat, kalau seandainya ada 50 dari mereka yang beriman, apakah kamu tetap akan menurunkan hujan batu? Malaikat tadi mengatakan tidak. Kalau ada 40 yang beriman, apakah kamu akan tetap menurunkan hujan batu? Kan malaikatnya tadi bilang, linursila alaihim hijaratan min tin. Kami akan turunkan hujan batu biar mati semuanya, kecuali yang beriman akan kami tinggalkan, tidak kena, supaya apa? Menjadi tanda kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala. Waktu tsunami dulu, saya ingat waktu tsunami, subhanallah, hanya masjid Aceh yang tidak dihancurkan sama Allah. Sebagaimana kisah ini. Terus kata Nabi Ibrahim, kalau yang beriman 30, apakah kamu tetap akan menghancurkan mereka dengan hujan batu? Malaikat tadi tidak, mengatakan tidak. Turun Nabi Ibrahim sampai tinggal 1. Kalau 1, bagaimana? Tapi malaikat bilang ini adalah perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi poinnya di sini apa? Jadi para nabi itu berusaha bagaimana orang itu masuk ke dalam surga, bukan masuk ke dalam neraka. Ini pelajaran khususnya buat mubaligh. Banyak mubaligh ini mencari kesalahan orang, menyalahkan sana sini supaya orang ini masuk ke dalam neraka, bukan masuk ke dalam surga. Orang itu dicari kebaikannya, bukan dicari kekurangannya. Tidak ada orang yang tidak mempunyai kekurangan. Kemudian lahirlah siapa? Ishak. Tidak lama kemudian Nabi Ibrahim mengunjungi siapa? Hajar. Dalam riwayat Nabi Ibrahim ini sering mengunjungi Hajar. Nabi Ibrahim sering mengunjungi Hajar menggunakan kendaraan apa? Buruk. Jadi sering pergi ke Mekah, kembali lagi ke Palestina. Mengunjungi Hajar. Waktu itu Nabi Ismail mulai besar, diuji lagi sama Allah. Jadi Nabi Ibrahim ini diuji lagi sama Allah. Diuji apa? Menyembelih anaknya. Falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni adhbahuk fanzur madza tara. Qala ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Waktu Nabi Ismail mulai besar, ya, anak pertamanya yang sangat dicintai sama Nabi Ibrahim, diuji sama Allah. Apakah kamu, keimananmu itu sampai di mana? Wahai Ibrahim, sembelihlah anakmu. Nabi Ibrahim berkata kepada Ismail, wahai anakku, saya melihatmu, saya sembelih dalam mimpiku. Mimpinya Nabi itu wahyunya Allah subhanahu wa ta'ala. Ru'yatul anbiya'i haq. Apa kata Nabi Ismail? Qala ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Kata Nabi Ismail, wahai ayahku, kerjakan perintah Allah itu dan saya akan sabar melaksanakannya. Falamma aslama wa tallahu lil jabin wa nadainahu ay ya Ibrahim qad saddaqta ar-ru'ya inna kadzalika najzil muhsinin wa fadainahu bi dhibhin 'adzim inna hadza lahu al-bala'ul mubin. Akhirnya disembelihlah. Waktu mau disembelih, diberi wahyu lagi sama Allah. Nabi Ibrahim berhenti di sini. Kau sudah melaksanakan perintahku, dan diganti dengan apa? Dengan sembelihan yang besar, yaitu kambing domba yang besar, yang kita ikuti jejaknya sampai hari ini, Idul Kurban. Setelah ujian Nabi Ibrahim melaksanakan penyembelihan anaknya selesai, Nabi Ibrahim pulang lagi. Kemana? Ke Palestina. Jadi mondar-mandir Nabi Ibrahim. Palestina, Mekah. Palestina, Mekah. Kembali ke Palestina, menengok istrinya Sarah dan melihat Nabi Ishak. Tidak lama kemudian Nabi Ibrahim mengunjungi lagi Mekah. Untuk apa? Nabi Ismail sudah dewasa ini. Nabi Ismail sudah berkeluarga. Sampai di Mekah, ternyata Nabi Ismail tidak ada di rumah. Datang ke rumahnya Nabi Ismail, ditanya, siapa kamu? Dia bilang, saya istrinya Ismail.
bagaimana keadaanmu? Kemana Ismail? Dia bilang Ismail keluar. Bagaimana keadaanmu? Istri Nabi Ismail yang pertama ini berkata, keadaan kami sangat pas-pasan dan susah. Jadi banyak keluhannya. Kata Nabi Ibrahim tahu Nabi Ismail ini calon pendampingnya menjadi pemimpinnya para nabi, calon orang yang akan berjuang di jalan Allah bersamanya. Kata Nabi Ibrahim kepada istrinya Nabi Ismail, saya pesan kalau suamimu datang, katakan kepada dia untuk mengganti pintu rumahnya. Sampai setelah datang Nabi Ismail, dikabari bahwa ada tamu, pesannya begini. Kata Nabi Ismail, itu adalah ayahku memerintahkanku untuk menceraikanmu. Ilhaqi bi ahlik, pulanglah kamu kepada keluargamu, statusmu sekarang sudah cerai. Maka pulanglah istri tadi. Pulang Nabi Ibrahim ke Palestina. Berapa tahun kemudian mengunjungi lagi ke Mekah. Sampai di rumahnya Nabi Ismail, tidak ketemu lagi. Nabi Ismail keluar mencari rezeki. Tanya Nabi Ibrahim, kemana Ismail? Tidak ada keluar. Bagaimana keadaanmu? Dia bilang, keadaan kami alhamdulillah, kita selalu berkecukupan begini panjang lebar, enggak ada keluhannya. Apa yang kamu makan? Kata Nabi Ibrahim, kita makan daging dan air. Didoakan sama Nabi Ibrahim, Allahumma barik fil lahmi wal ma. Terus ditahan sama istrinya, dipersilahkan untuk bermalam di situ. Tapi Nabi Ibrahim tidak mau. Berkata, Khalilullah, saya adalah kekasihnya Allah. Kemudian kembali ke Palestina. Dan yang ketiga kalinya Nabi Ibrahim bertemu dengan Ismail. Disitulah Nabi Ibrahim diperintahkan sama Allah subhanahu wa ta'ala untuk membangun Ka'bah. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana waj'alna muslimain lak wa min dhurriyyatina ummatan muslimatan lak wa arina manasikana wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Jadi waktu itu sama Allah diperintahkan untuk membangun Ka'bah. Wa idh ja'alnal baita mathabatan lin-nasi wa amna wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla. Sama Allah ditetapkan apa yang disyariatkan kepada Nabi Ibrahim untuk diikuti oleh semua nabi. Maka dibangunlah Ka'bah sama Nabi Ibrahim alaihissalam bersama Ismail alaihissalam. Maka tuntaslah ujian-ujian Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sebetulnya sebelum membangun Ka'bah, Nabi Ibrahim itu sudah diangkat menjadi imam. Karena apa? Sudah lulus ujian menghadap Namrud, sudah lulus ujian menyembelih anaknya, dan ujian-ujian lain yang tidak bisa kita sebutkan satu persatu di sini. Allah mengatakan dalam ayat sebelumnya, wa idh ibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahun qala inni ja'iluka lin-nasi imama qala wa min dhurriyyati qala la yanalu ahdi adh-dhalimin. Kata Allah, di saat Allah subhanahu wa ta'ala menguji Nabi Ibrahim, diselesaikan semua ujian tadi dengan apa? Dengan penuh ketulusan. Penuh ketulusan dan keikhlasan dan kejujuran. Fa'atammahun qala inni ja'iluka lin-nasi imama qala wa min dhurriyyati. Wahai Ibrahim, sekarang kamu saya angkat menjadi pemimpinnya manusia di muka bumi. Sebagai manusia, fitrahnya manusia, kalau dia melihat kebaikan pada dirinya, biasanya kepingin apa? Kepingin anaknya tadi mewarisi kebaikan tadi. Seperti kita lihat sekarang, pemimpin-pemimpin politik, bupati, ada yang istrinya dijadikan bupati, ada yang anaknya dijadikan bupati. Semuanya dia ingin mengikuti jejaknya ayahnya. Itu fitrahnya manusia. Kalau selamanya qualified ya nggak apa-apa, tapi kalau nggak qualified ya jangan ya, karena akan merugikan umat. Begitu Nabi Ibrahim diangkat sama Allah menjadi imam, kata Nabi Ibrahim, ya Allah, jadikanlah dari keturunanku imam juga. Kata Allah apa? Qala la yanalu ahdi adh-dhalimin. Wahai Ibrahim, selama keturunanmu itu tidak zalim, akan saya jadikan imam. Bagaimana kok bisa diartikan seperti itu? Karena ahdi di sini adalah ismul fa'il dalam bahasa Arab. Jadi seakan-akan apa? Janjiku ini akan berjalan
mengejar cucumu. Kalau cucumu tadi, keturunanmu itu wahai Ibrahim, tidak berbuat zalim, tidak menyekutukan Allah, tidak berbuat zalim, secara otomatis akan saya jadikan imam, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu Rasulullah mengatakan apa? Ana da'watu abi Ibrahim. Saya adalah berkah doa ayahku Ibrahim. Wa man ahsanu dinan mimman aslama wajhahu lillah wa huwa muhsinun wattaba'a millata Ibrahim hanifa wattakhadallahu Ibrahim khalila. Kata Allah, apakah ada orang yang lebih baik agamanya dari orang yang mengikuti jejaknya Nabi Ibrahim, wa huwa muhsinun, dan dia sehari-harinya perbuatannya baik. Jadi dua, dia mengikuti jejaknya Nabi Ibrahim. Apa jejaknya Nabi Ibrahim? Mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Perbuatan keduanya apa? Perbuatan keduanya sehari-harinya ini amalannya baik-baik. Wattaba'a millata Ibrahim hanifah wattakhadallahu Ibrahim khalila. Dan Ibrahim ini, kata Allah, dijadikan kekasihnya Allah. Kalau anda ingin dekat sama Allah, dekatlah sama orang yang dicintai sama Allah. Kalau anda mengikuti jejaknya orang yang dicintai sama Allah, tentunya Allah akan menyintai anda, karena anda mengikuti jejaknya orang yang diridhai sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ulaika alladhina hadahumullah fabihudahum muqtadih. Itulah orang-orang yang diberi petunjuk sama Allah, maka ikutilah jejak mereka, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Di ayat yang lain, sebagai bukti bahwa Nabi Ibrahim ini dijadikan imam, Allah mengatakan kepada Rasulullah, thumma awhayna ilaika an ittabi' millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Kata Allah, kemudian saya wahyukan kepadamu wahai Muhammad, wahai Rasul, untuk apa? Untuk mengikuti agamanya Nabi Ibrahim, agama yang lurus. Wa ma kana minal musyrikin. Jadi syariat pembawa pertamanya siapa? Nabi Ibrahim alaihissalam, yang menjadi semua. Lebih dari itu, Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan Nabi Ibrahim imam, menjadikan keturunannya Nabi Ibrahim juga imam. Allah Subhanahu wa ta'ala hanya menjadikan nabi dan rasul dari keturunannya Nabi Ibrahim. Tidak ada nabi dan rasul kecuali dia adalah keturunannya Nabi Ibrahim alaihissalam. Kata Allah, وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ وَآتَيْنَاهُ أَجْرَهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ. Kata Allah, dan saya simpulkan atau saya batasi, yang bisa menjadi nabi dan rasul hanya keturunannya Ibrahim alaihissalam. Yang menjadi nabi atau yang diturunkan kitab adalah keturunannya Ibrahim alaihissalam. Wa atainahu ajrahu fid dunya wa innahu fil akhirati lamina salihin. Nabi Ibrahim ini dibalas sama Allah di dunia dan di akhirat. Itu artinya wa atainahu ajrahu fid dunya. Di dunia saya balas perbuatannya Nabi Ibrahim, ganjarannya saya berikan di dunia, dan di akhirat nanti juga diberi lagi. Mana buktinya? Allah mengakhiri ayat tadi, wa innahu fil akhirati laminas salihin, dan di akhirat dia tetap tergolong menjadi orang-orang yang soleh. Maksudnya apa? Juga akan dibalas lagi sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu Rasulullah mengatakan apa? Ana da'watu abi Ibrahim. Saya ini berkah doanya Nabi Ibrahim. Lebih dari itu, Allah menjadikan apa? Pembawa bendera tauhid sampai hari kiamat adalah keturunannya Ibrahim alaihissalam. Wa ja'alaha kalimatan baqiyatan fi 'aqibihi la'allahum yarji'un. Kata Allah, dan akan senantiasa dikekalkan dari keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam orang yang menyuruhkan kalimah la ilaha illallah. Supaya apa? Supaya masyarakat yang berada di sekitarnya bisa kembali mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah kisah Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim ini ayahnya ada yang mengatakan Azar, ada yang mengatakan Tarikh. Jadi Ibrahim bin Azar apa Ibrahim bin Tarikh? Kebanyakan ahli nasab Ibrahim bin Tarikh, bukan Azar. Kebanyakan ahli nasab. Jadi ayahnya Nabi Ibrahim ini namanya Tarikh. Begini juga pendapatnya Ibnu Abbas, misanannya Rasulullah yang didoakan sama Rasulullah SAW, menjadi orang ahli tafsir. Dia mengatakan ayahnya ini bukan Azar, karena Azar ini menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala.
Orang Yahudi dan orang Nasrani secara sepakat mengatakan ayahnya adalah Tarikh. Kebanyakan orang ahli tafsir mengatakan ayahnya adalah Azar. Dari mana mereka mengambil kesimpulan itu? Mereka mengambil dari zahirnya Al-Quran. Di saat Allah mengatakan, wa idh qala Ibrahimu li abihi Azara atattakhidhu asnaman alihah inni araka wa qaumaka fi dhalalin mubin. Wahai Bapak Azar, saya melihatmu menyembah berhala, kamu dan kaummu. Sesungguhnya kamu ini berada dalam keadaan yang sangat menyesatkan. Ini dalam sebuah ayat. Ahli tafsir mengambil dohirnya ini. Jadi Bapak Azar ini ayahnya Azar. Tapi yang tidak menerima ini orang-orang ahli nasab. Dalilnya apa? Mereka mengatakan kata bapak itu tidak selalu mempunyai arti ayah biologis. Seperti Anda manggil Pak Jokowi, apakah Pak Jokowi ini jadi ayah Anda? Tidak. Atau tetangga Anda. Nah, ini dalilnya orang yang menolak bahwa ayahnya Nabi Ibrahim ini dia adalah penyembah berhala yang didakwai sama Nabi Ibrahim. Karena apa? Kalau itu adalah ayahnya Nabi Ibrahim, Allah tidak perlu lagi menyebutkan nama ayahnya. Tidak ada gunanya menyebutkan ayahnya. Tapi gara-gara disebutkan namanya, berarti apa? Berarti bukan ayahnya. Jadi kalau orang itu hanya satu, sampean punya ayah satu, sampean akan bilang sama saudara sampean, tadi ayah datang atau bapak datang. Berarti apa? Kalau tidak menyebutkan namanya, berarti bapak Anda yang satu tadi, yang biologis tadi. Tapi kalau paman Anda yang datang atau tetangga Anda yang datang, Anda akan menyebutkan namanya. Tadi Pak Ahmad datang, berarti ada Pak Muhammad, ada Pak Ali, ada Pak Zaid, ada Pak Abu Bakar, dan seterusnya dan seterusnya. Ini dalilnya yang menolak bahwa ayahnya Nabi Ibrahim adalah penyembah berhala yang bernama Azar yang menjadi musuhnya Nabi Ibrahim. Dalil kedua, mereka mengatakan Allah Subhanahu wa taala juga menggunakan istilah bapak atau ab dalam bahasa Arab mempunyai arti selain ayah biologis atau mempunyai arti paman. Di ayat yang lain Allah mengatakan, am kuntum syuhada'a idh hadara Ya'qub al-maut idh qala li banihi ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahak wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq ilahan wahidan wa nahnu lahu muslimun. Waktu Nabi Ya'qub, cucunya Nabi Ibrahim, Nabi Ya'qub ini akan meninggal, anak-anaknya dikumpulkan, ditanya, diwasiati, siapa yang akan kalian sembah? Anak-anak mereka mengatakan, kami menyembah agamanya bapak-bapakmu, yaitu Ismail, Ibrahim, Ismail dan Ishak. Padahal Ismail ini bukan ayahnya Yakub, tapi saudaranya, Ismail ini bukan ayahnya Ishak, tapi saudaranya Ishak. Tapi anaknya Nabi Yakub memanggil mereka bapak. Nah, ini juga alasan kedua yang menolak bahwa ayahnya Nabi Ibrahim adalah Azar, si penyembah berhala. Alasan yang ketiga, ini sangat kuat sekali menurut saya. Saya condong dengan ayahnya adalah Tarikh. Karena apa? Ibnu Abbas ini sahabat besar, mengatakan bukan Azar. Sudah cukup itu saya rasa. Tapi ayat ini membuktikan. Kenapa? Ini doanya Nabi Ibrahim kepada kedua orang tuanya. Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana ighfirli wa liwalidayya walil mu'minina yauma yaqumul hisab. Nabi Ibrahim berdoa. Kapan doanya Nabi Ibrahim ini? Setelah mempunyai anak Ismail dan Ishak. Sedangkan dalam Al-Quran dijelaskan Nabi Ibrahim berpisah dengan Azar yang menyekutukan Allah sebelum mempunyai anak. Tapi Nabi Ibrahim tadi doanya dalam Al-Quran ini setelah mempunyai anak dan tidak ditegur sama Allah. Ada teguran untuk mendoakan Azar di ayat yang lain. Berarti teguran tadi bukan untuk ayahnya. Dalam doa ini Nabi Ibrahim mengatakan, ya Allah, jadikanlah aku dan keturunanku pendiri sholat. Terus dilanjutkan doanya, Rabbana ighfirli wali walidayya. Ya Allah, ampunilah aku dan kedua orang tuaku. Jadi dalam Al-Quran kayaknya kalau ayah biologis itu menggunakan kata-kata walid, bukan ab. Kalau ab itu bisa mempunyai arti paman, bisa mempunyai arti secara umum. Tapi kalau walid yang melahirkan,
Kalau ibu walidah itu nggak bisa berubah sudah. Jadi lebih persisi ayat ini. Nabi Ibrahim berdoa, ya Allah, ampunilah aku dan kedua orang tuaku dan orang-orang yang beriman nanti di hari kiamat. Ini lebih memperkuat bahwa ayahnya Nabi Ibrahim itu bukan Azar. Kalau ayahnya Nabi Ibrahim Azar, nggak mungkin Nabi Ibrahim mendoakan lagi, sudah ditegur sama Allah waktu berusaha menyelamatkan Azar dari api neraka. Karena Nabi Ibrahim sudah berpisah dengan Azar sebelum mempunyai anak Ismail dan Ishak. Ini tentang ayahnya Nabi Ibrahim. Itulah Nabi Ibrahim. Jadi Nabi Ibrahim ini titelnya banyak, imam, terus kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada nabi, tidak ada rasul yang diberi kitab kecuali keturunannya Nabi Ibrahim. Dan dari cicitnya Nabi Ibrahim akan dikekalkan semuanya sampai hari kiamat, sebagaimana kata Al-Qatadah Wasuddi. Mereka berkata apa? Mereka akan dikekalkan sampai hari kiamat untuk mengumandangkan bendera la ilaha illallah, bendera tauhid, untuk menjadi apa? Pendingin umat yang berada di sekeliling mereka. Inilah Ibrahim alaihissalam. Maka dari itu semua manusia ini berebut, semua agama berebut ngakoni Ibrahim, ngakoni Nabi Ibrahim. Orang Nasrani ngaku mengikuti Ibrahim, orang Yahudi ngaku mengikuti Nabi Ibrahim, orang musyrik di zaman itu, di zamannya Rasulullah juga ngaku mengikuti Nabi Ibrahim. Tapi semuanya itu dibantah sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma kana Ibrahimu Yahudiyan wala Nasraniyan walakin kana Hanifan Muslima wa ma kana minal musyrikin. Kata Allah, Nabi Ibrahim itu bukan Yahudi, bukan Nasrani, juga bukan musyrik. Tapi apa? Lurus menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Beriman, ingin ketemu Allah itu syaratnya gampang, hanya dua. Pertama, tidak menyekutukan Allah. Kedua, berbuat baik dalam sepandang hidup Anda. Berbuat baik. Faman syaa'a liqa'a rabbih falyamal 'amalan salihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Kata Allah, barang siapa yang rindu, barang siapa yang ingin atau kepingin kembali waktu mati, kembali kepada Allah, kembali dalam keridhaan Allah, maksudnya syaratnya hanya dua. Kalau ibadah, kalau salat, jangan nyembah selain Allah, jangan nyembah patung, jangan nyembah berhala, ya. Kedua, perbuatanmu perbuatan baik dalam segala hal. Anda kerjakan dengan baik. Perbuatan baik itu bukan hanya sedekah. Anda berbuat sesuatu baik itu termasuk amal soleh. Jadi itulah dua syarat. Maka dari itu Allah mengatakan, "Wa man ahsanu dinan mimman aslama wajhahu lillah wa huwa muhsinun wattaba'a millata Ibrahim hanifa wattakhadallahu Ibrahim khalila." Tidak ada orang yang lebih disukai sama Allah kecuali di saat apa? Di saat dia menyerahkan diri kepada Allah, beriman kepada Allah, mengikuti jejaknya Nabi Ibrahim, terus kesehariannya perbuatannya baik. Berarti Anda telah berada di jalurnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan semua Nabi mengikuti jejaknya Nabi Ibrahim. Hanya saja Rasulullah afdalul anbiya'i wal mursalin. Itulah ma'asyiral muslimin kisah tentang Nabi Ibrahim. Apa rahasianya? Bukan banyak-banyakan amal. Nabi Ibrahim itu kitabnya kecil, hanya beberapa ayat, tidak tebal seperti Al-Quran. Ya, kalau menghatamkan kan panjang kalau Al-Quran. Amalannya bukan banyak-banyakan, tapi apa? Keikhlasan yang membuat Anda dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah tidak butuh dengan amalan manusia, tapi yang dilihat sama Allah itu hati manusia tadi. Maka dari itu Allah memuji Nabi Ibrahim, karena hatinya Nabi Ibrahim selalu tulus kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Idh qala lahu rabbuhu aslim, qala aslamtu lirabbil alamin. Wahai Ibrahim, kata Allah, serahkanlah hatimu, tuluskanlah hatimu, ikhlaskanlah hatimu dengan semua ketetapanku. Apa jawab Ibrahim alaihissalam? Qala aslamtu lirabbil alamin. Saya serahkan hatiku, saya serahkan diriku ya Allah kepadamu. Itulah yang membuat Anda di saat Anda berdoa dikabulkan sama Allah. Bukan banyak-banyakan ibadah, tapi kualitasnya rendah, tapi tinggi-tinggian ikhlas. Al-Imam Syafi'i, Imam Syafi'i ini mujaddid abad kedua, orang ulama besar yang sampai hari ini semua ulama sungkan mau mengkritik. Ulama-ulama yang lain ada saja yang mengkritik, tapi Imam Syafi'i saya belum pernah dengar orang mengkritik Imam Syafi'i. Sungkan. Karena apa? Kebesarannya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i ini seorang ulama besar. Dalam sebuah syairnya beliau berkata,
wa dharratun minal qalbil ali minas sidqi wal ikhlasi wat tawakkuli athqalu 'inda Allahi min jibalin syamikhna bi dhawahiril a'mali. Kata Imam Syafi'i, sebutir pasir dari keikhlasan, kejujuran dan ketawakalan yang berada di hati Anda, di mata Allah jauh lebih berat pahalanya, jauh lebih besar pahalanya, lebih berat timbangannya dari bergunung-gunung amalan-amalan zahir yang bisa dilihat dan dihitung oleh manusia. Kalau hati, tidak ada yang bisa menghitung kecuali Allah Subhanahu wa taala. Hati hanya Allah. Maka dari itu kata Imam Syafi'i, sebutir pasir, enggak usah banyak-banyak, tapi Anda ikhlas, Anda sedekah 2.000 rupiah, tapi ikhlas, daripada sedekah 100.000 kepingin dilihat orang, gak ada nilainya di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu bukan ibadah. Allah gak ngitung uangnya, yang dihitung sama Allah ibadahnya. Ya, katanya Rasulullah, dirhamun sabaqa alfa dirham. Ada orang bersedekah 1 dirham, pahalanya lebih besar dari yang bersedekah 1.000 dirham. Lebih besar dari yang bersedekah 1.000 dirham. Inilah fadilah memahami atau mempelajari siapa sosok yang kita ikuti, yaitu Nabi Ibrahim, imamnya orang-orang yang tulus kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau amalan Anda selalu ikhlas, meskipun sedikit, berat timbangannya di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Katanya Sayyidina Ali dalam salah satu khutbahnya, ibadallah, inna ansahan nasi atwa'uhum li rabbih wa inna aghasyan nasi a'sahum li rabbih. Janibul kadhib fa innahu mujanibun lil iman. Inna yasira riya'i syirkun wa mujalasatu ahli al-hawa mansatun lil imani wa mahdhatun lis syaitan. Janibul kadhib fa innahu mujanibun lil iman. As-sadiq ala shafa manjatin wa karamah wal kadhib ala syarafi mahwatin wa mahana. Dalam salah satu khutbahnya Sayyidina Ali, beliau berkata apa? Kata Sayyidina Ali, sedikit dari riya. Jadi Anda berbuat, manusia berbuat, kita berbuat sesuatu, ya, kita berbuat sesuatu terlintas atau kepingin di hati kita dapat perhatiannya manusia. Itu sudah syirik, kata Sayyidina Ali. Tentunya ini bukan syirkul akbar, bukan syirik yang membuat orang dikekalkan dalam neraka. Ini syirkul asghar, syirik kecil yang diampuni sama Allah dosanya kalau kita bertobat atau membaca istighfar. Kata Sayyidina Ali, beramal terus terlintas di hati kita, kepingin dipuji orang atau dilihat orang, ini bagian dari kesyirikan. Janibul kadzib. Maka dari itu, supaya Anda menjaga apa? Menjaga agama Anda, jauhilah dari berbohong. Janibul kadzib fa innahu mujanibun lil iman. Bohong ini mengkikis keimanan. Kalau ada ulama berbohong, sudah enggak usah didengarkan. Ini imannya sudah terkikis. Fa innahu mujanibun lil iman. As-sadiq ala syafa manjatin wa karamah wal kadhib ala syarafi mahwatin wa mahana. Kata Sayyidina Ali, orang yang jujur selalu tentram hatinya dan sukses. Begitu sebaliknya, orang yang berbohong dia selalu kacau, selalu gelisah dan akan gagal. Jauhilah orang-orang yang seperti itu. Karena apa? Mereka akan mengkikis keimanan Anda. Ini pentingnya kita memahami. Supaya apa? Supaya ibadah kita ini kelihatan di mata Allah, supaya ibadah kita ini mempunyai nilai yang sebaik-baiknya. Karena waktu ini berjalan, jangan sampai kita banyak beramal tapi nilainya kecil, percuma. Apa gunanya? Banyak kerja tapi nilainya kecil. Bukan banyak-banyakan, tapi kualitas ditingkatkan. Yang penting itu ikhlas dan tulus. Jadi ini yang diminta sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu para nabi itu kalau doanya pendek-pendek tapi dikabulkan sama Allah. Salah satu contoh doanya Nabi Ibrahim tadi, minta sama Allah, ya Allah, banyakkanlah buah-buahan di Mekah, dibanyakkan buah-buahan. Ya Allah, jadikanlah imam dari keturunanku, dijadikan dari keturunannya Nabi Ibrahim Rasulullah imamnya para nabi. Bahkan keturunannya lagi dilanjutkan menjadi pembawa bendera tauhid Allah Subhanahu tauhidullah Subhanahu wa ta'ala. Doanya Rasulullah, ada seorang sahabat bernama Anas, simple, pendek, didoakan sama Rasulullah, Allahumma akthir malahu wa waladah. Ya Allah, perbanyaklah hartanya dan anaknya. Anas ibn Malik, sebelum meninggal Anas menyaksikan lebih dari 100 anak dan cucu di hadapan
dia waktu dia masih hidup, gara-gara doa yang pendek dari Rasulullah. Allahumma aktsir malahu wa waladah. Ya Allah, perbanyaklah anaknya dan hartanya. Kurmanya Anas, kurma itu kalau berbuah setahun pasti sekali, nggak ada kurma setahun 2 kali. Kurmanya sahabat Anas berbuah 2 kali, berkah doanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana Anda melihat anak jumlahnya 100, anak dan cucu ini 100, Anas masih hidup radhiyallahu anhu wa ardhah. Ada lagi sahabat namanya An-Nabighah Al-Ja'di, membaca syair suka Rasulullah. Kata Rasulullah, la yanfudullahu fak, Allah tidak akan menggugurkan gigimu, tidak akan menanggalkan gigimu. Sahabat Nabighah Al-Ja'di ini hidup sampai 140 tahun. Badannya sudah tidak ada kekuatannya lagi. Katanya orang Banyuwangi, sudah seyek, badannya sudah nggak kuat, tapi giginya masih utuh. 140 tahun. Dari doa yang pendek. Ada orang berdoa tahunan nggak ada hasilnya. Kenapa? Amalan-amalan yang lainnya itu bagaimana? Jadi kita harus senantiasa memperhatikan permintaan Allah itu bagaimana sih. Nah, itu kita kerjakan. Bukan, oh caranya begini terus kita kerjakan tanpa memahami maksudnya apa. Jadi kita kenang Nabi Ibrahim ini sebagai siapa? Sebagai sosok yang menyontohkan kepada kita untuk berbuat tulus dan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Marilah kita tutup pengajian ini dengan doa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma antas salam minkas salam wa ilaika ya'udus salam. فحينا ربنا بالسلام وادخلنا الجنة برحمتك دار السلام. تبارك ربنا وتعالى يا ذا الجلال والإكرام. اللهم آت أنفسنا تقواها وزكيها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن دعوة لا يستجاب لها. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد نبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.